Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul pada saat ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dampak atau pengaruh TikTok pada perkembangan bisnis di era digital. Teman-teman, di sini siapa sih yang nggak tahu TikTok? Aplikasi dengan logo nada dan berwarna-warni mungkin sudah menjadi keseharian bagi kita semua, baik untuk kegiatan belajar, menghibur, maupun tutorial-tutorial lainnya. Di balik dari video seru, menarik TikTok, ternyata TikTok memiliki pengaruh yang sangat besar atau dampak yang sangat besar bagi perkembangan bisnis di era digital saat ini. Jika dilihat dari perkembangan bisnis saat ini, perkembangan bisnis memiliki perkembangan yang sangat pesat, terutama ketika TikTok masuk. Saat ini, kita tidak perlu lagi mengiklankan suatu produk melalui televisi, iklan, bahkan papan-papan banner di jalan yang sering kita jumpai. Cukup dengan membuat video menarik, lalu kita upload di TikTok, dan boom. Kita tinggal menunggu hitungan jam, menit, detik, sudah banyak yang nonton. Bahkan bisa sampai dengan jutaan penonton. TikTok membuka peluang usaha yang besar bagi siapa saja yang ingin berbisnis, terutama generasi muda. Dulu, banyak UMKM yang sepi pembeli, tapi sekarang bisa berkembang pesat dengan memanfaatkan TikTok. Misalnya seorang pedagang lokal yang menjual makanannya, lalu memvideokan proses pembuatan makanan tersebut dan diunggah ke TikTok. Banyak orang yang akan mengenal luas produk tersebut atau makanan tersebut. Ditambah, jika ada kejadian lucu dari proses pembuatan tersebut, maka akan semakin naik exposure yang didapatkan. Karena orang-orang sangat senang dengan video-video lucu atau random yang sering terjadi di TikTok. TikTok melahirkan profesi baru, yaitu influencer dan content creator. Mereka bukan hanya sebagai penghibur, tapi juga menjadi penggerak ekonomi digital. Banyak brand besar maupun kecil bekerja sama dengan para kreator untuk memperkenalkan produk mereka. Ini disebut influencer marketing. Keunggulan TikTok adalah pendekatan yang lebih personal. Promosi di TikTok gak terasa seperti iklan yang menjual, tapi lebih ke cerita atau pengalaman yang bisa membuat penonton tertarik secara alami. Dan dari sini kita sudah bisa mulai usaha bisnis kita sendiri dengan memanfaatkan TikTok. Mungkin yang saya akan lebih fokuskan adalah kekonsistenan. Karena teman-teman, jika kita tidak konsisten dalam memanfaatkan TikTok, mungkin akan sangat sulit untuk cepat naik atau cepat menjual produk-produk kita. Tetapi jika kita konsisten, maka akan sebaliknya. Produk-produk kita akan terjual, brand-brand besar akan masuk, dan memudahkan kita untuk berbisnis ke depannya. Dan juga menguntungkan untuk kita sendiri, apalagi kepuasan tersendiri. Selain itu juga, kita perlu sadar bahwa tidak semua tren di TikTok cocok untuk diikuti. Kadang, tren yang viral tidak relevan dengan nilai produk atau identitas bisnis. Disinilah pentingnya critical thinking dan strategi yang matang. Baik teman-teman, dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa TikTok bukan sekedar alat hiburan, tapi juga alat sebagai penggerak roda bisnis di era digital saat ini. Dengan kreativitas, konsistensi, dan kemampuan membaca tren, siapapun bisa memanfaatkan TikTok dan membangun personal branding, bahkan menginspirasi banyak orang. Namun kita juga harus ingat, teknologi hanyalah alat. Semua kembali pada bagaimana kita menggunakannya. Gunakan TikTok bukan sekedar untuk menonton, tapi juga untuk berkarya, belajar, dan menciptakan peluang baru. Semoga kita semua bisa menjadi generasi muda yang bijak dan kreatif dalam menghadapi arus globalisasi. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Maaf apabila ada kekurangan, apa kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.